Benito Amilcare Andrea Mussolini lahir di Predapio, Italia pada tanggal 29 Juli 1883. Bersama keluarganya, Mussolini tinggal berdesak-desakan di lantai 2 sebuah flat kecil 2 kamar. Sejak kecil, Mussolini dikenal sebagai anak yang kerap membangkang dan sering membuli teman-teman sekolahnya. Mussolini akhirnya diputuskan untuk pindah sekolah ke asrama yang dikenal ketat dan disiplin di wilayah Firenze. Di asrama ini, alih-alih Mussolini berubah perangkaiannya menjadi lebih baik, dia malah lebih beringas dan kerap membuat onar. Walau dikenal sebagai anak yang tidak tahu aturan dan nakal, Mussolini juga pandai. Dia berhasil lulus ujian akhir dengan mudah. Mussolini kemudian bekerja di sebuah lembaga pendidikan dan dipercaya menjadi kepala sekolahnya. Yang disadarinya kemudian bukanlah sesuatu yang menjadi impian dan bakatnya. Mussolini kemudian pindah ke Swiss untuk menghindari wajib militer dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Di saat yang bersamaan, Mussolini juga aktif dalam gerakan sosialis Italia. Kegemarannya membaca buku-buku para filsuf dan teoris, seperti Joseph Sorel, Immanuel Kant, Benedict de Spinoza, dan lain-lain, sedikit banyak mempengaruhi jalan pikirannya, membuat Mussolini di mata rekannya terkesan sebagai sosok yang mengagumkan, sangat revolusioner, dan menentang arus yang ada. Mussolini kemudian bekerja sebagai wartawan politik, yang membuat Mussolini perlahan-lahan mulai dikenal. Di saat bersamaan, aksi-aksi perlawanan dan protesnya dalam organisasi buruh dinilai memicu kekerasan. Mussolini kemudian dijebloskan selama 2 minggu di penjara. Berulang kali Mussolini harus berurusan dengan pihak keamanan dan kerap keluar masuk penjara karena aktivitasnya. Di Desember 1904, Mussolini memutuskan untuk kembali ke Italia karena adanya kebijakan amnesti yang diberikan bagi wajib militer. Selama 2 tahun hingga tahun 1906, Mussolini bergabung dalam wajib militer. Dia kemudian kembali ke wilayah bernama Venetian Alps, sebelah utara Udin, sebagai kepala sekolah. Di tahun 1909, Mussolini pindah ke Trento, wilayah di Austria-Hungaria, dan bekerja sebagai sekretaris di sebuah organisasi buruh. Setahun kemudian, di tahun 1910, Mussolini kembali ke kampung halamannya Forli, dan membuat media cetaknya sendiri, La Tota di Kelas. Di tahun 1911, nama Mussolini di Italia mulai dikenal sebagai seorang sosialis. Dalam sebuah aksi protes yang digagas oleh para kelompok sosialis, Mussolini melakukan demo atas keikutsertaan Italia di Perang Libya, yang kemudian membuatnya dijebloskan ke penjara selama 5 bulan. Setelah keluar dari penjara, Mussolini ditunjuk menjadi editor di koran Partai Sosialis Avanti di tahun 1912. Saat pecah Perang Dunia Pertama di awal Agustus 1914, Mussolini dan Partai Sosialis secara resmi menyatakan penolakannya atas keterlibatan Italia dalam Perang Dunia Pertama. Momen perang dianggap Mussolini sebagai kesempatannya untuk mewujudkan ambisinya, sekaligus menarik simpati para kaum sosialis dan warga Italia. Tapi dengan cepat Mussolini merubah cara pandangannya. Mussolini berbalik mendukung keikutsertaan militer Italia dalam kancah Perang Dunia Pertama, yang kemudian menimbulkan konflik di Partai Sosialis. Mussolini pun mulai melancarkan kritik-kritiknya pada Partai Sosialis yang dinilai tidak memahami situasi yang menggiring Italia harus ikut dalam kancah konflik perang. Pandangan politiknya yang berlawanan dari kebijakan Partai Sosialisnya, yang kemudian membuat Mussolini didepak dari Partai Sosialis. Berkat dukungan dana dari para kaum nasionalis dan beberapa perusahaan senjata, Mussolini kemudian membuat 2 koran baru di tahun 1914, yang semata-mata dibuatnya untuk meyakinkan para kaum sosialis dan revolusionis untuk turut mendukung perang. Tidak hanya itu, pendanaan untuk Mussolini yang bersumber dari Prancis pun datang, dengan harapan Italia akan berada di pihak yang sama dengan Prancis saat perang. Dengan misi untuk menyatukan aspirasi jalanan, bersama dengan Dino Kendall, seorang veteran perang, Mussolini membentuk organisasi fasis. Dalam 2 tahun, partai fasis bentukannya berkembang pesat, hingga kemudian dirubah namanya menjadi Partai Fasis Nasionalis. Di tahun 1921, ketika Raja Italia Victor Emmanuel III membubarkan parlemen di tengah maraknya aksi kekerasan dan kekacauan di Italia, Mussolini hadir dan mengambil peluang. Dia kemudian berhasil memenangkan pemilihan sebagai wakil di parlemen. Di tahun 1922, para kaum fasis merebut beberapa kota di Italia dan membakar kantor Partai Komunis dan Sosialis. 28 hingga 30 Oktober 1922, Mussolini dan kelompok fasisnya turun ke jalan dalam sebuah protes menuju kota Roma dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Luigi Facta
sekaligus mengangkat Mussolini sebagai Perdana Menteri yang baru. Di 31 Oktober 1922, Mussolini resmi menjadi Perdana Menteri Italia yang sekaligus menjadikannya Perdana Menteri termuda dalam sejarah Italia. Para sejarawan menilai bahwa keputusan kontroversial raja ini sebagai kombinasi hayalan dan ketakutan. Sejak itu, Mussolini pun memiliki dukungan kekuatan tidak hanya di angkatan militer, tapi juga di kalangan industrialis dan para tuan tanah. Daftar para menteri ditunjukkannya kepada raja, yang mayoritas bukan bagian dari partainya, dengan maksud untuk dapat menguasai pemerintahan. Ambisi Mussolini ingin menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang pemimpin fasis, tapi juga sekaligus pemimpin Italia. Mussolini pun menuntut kekuasaan penuh diberikan padanya selama setahun. Dan selama setahun itu juga, melalui sebuah undang-undang, dia menjadikan kaum fasis menguasai kursi-kursi parlemen. Pemilihan umum yang kemudian diadakan di tahun 1924 hanyalah bermaksud untuk mengamankan kekuasaannya. Banyak warga Italia, terutama kaum menengah, mendukung kekuasaan Mussolini dan siap terhadap kekuasaan kediktatoran karena lelah terhadap aksi-aksi pemberontakan dan perlawanan yang kerap terjadi, dengan harapan bahwa akan menimbulkan kestabilan dan kemajuan ekonomi. Berjalannya waktu, partai fasis menjadi satu-satunya partai resmi. Para partai yang berseberangan, organisasi buruh, dan kebebasan pers menjadi terlarang dan melanggar hukum. Kebebasan bicara menjadi sesuatu yang mahal. Mayoritas surat-surat kabar dikuasai para kaum fasis, sehingga berita mudah dikendalikan sekaligus menyebar propaganda. Para jaringan mata-mata dan polisi-polisi rahasia tersebar. Melalui OFRA, sebuah lembaga polisi rahasia yang didirikan, yang mendapat dukungan resmi negara. Dengan cara ini, Mussolini menjaga kekuasaannya dan memusnahkan saingan-saingannya. Dalam bidang pendidikan, melalui dekretnya yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 1926, terbentuklah Opera Nasional Balilla, yang anggotanya terdiri dari anak-anak usia 8 hingga 18 tahun. Mussolini mengubah tradisi pendidikan dengan cara memaksakan kehidupan kolektif dan hierarkis, dan menanamkan kultus kepribadian Mussolini. Di bidang keagamaan, lewat perjanjian Lateran yang dibuat di tahun 1929 dengan Vatikan, Mussolini berusaha menarik simpati kaum Katolik dengan doktrin anti-komunismenya dan pengakuan kota Vatikan. Perebutan Afrika dan operasi-operasi militernya di Ethiopia di rentang tahun 1939 dan 1941. Di bawah komandonya, tentara Italia membunuh ratusan ribu warga sipil Ethiopia. 7% populasi penduduk Ethiopia diperkirakan tewas dibunuh. Mussolini juga kerap dikritik karena menggunakan gas kimia yang menyebabkan luka parah pada kulit dan saluran pernapasan saat di pertempuran. Dia juga memerintahkan untuk membunuh lelaki di atas usia 18 tahun. Mussolini berencana membawa jutaan kolonis Italia ke dalam Ethiopia, hingga dengan membunuh penduduk sipil Ethiopia akan memberikan ruang bagi para kolonis nantinya. Bahkan orang hitam menurut Mussolini terlalu bodoh untuk punya rasa nasionalis, hingga para gerilyawan Ethiopia dianggapnya hanya sebagai bandit. Dalam periode 1936 hingga 1939, Mussolini memberikan dukungan militer besar terhadap kaum nasionalis dalam Perang Sipil Spanyol. Aksinya ini membuat hubungan Italia dengan Inggris dan Prancis semakin merenggang. Sebaliknya, Italia semakin akrab dengan Hitler, sang pemimpin fasis Jerman, saat Hitler melakukan operasi Barbarossa ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Mussolini berinisiatif menawarkan bantuan pasukan dan memerintahkan korps tentara Italia ke garda depan front timur. Kekalahan besar Italia di front timur kemudian membuat image Mussolini di warga Italia dan anggota partai fasis rusak. Terlebih banyak warga Italia yang sejak awal menentang keikutsertaan militer Italia di perang yang dianggap bukanlah perang Italia. Bersama Jerman, Mussolini kemudian mengokupasi beberapa wilayah Prancis dan beberapa wilayah Mesir yang dikuasai Inggris. Ambisi fasisnya membuat Mussolini lupa bahwa Italia tidak siap untuk melakukan perang dalam skala besar. Di tahun 1943, posisi militer Italia sudah kehabisan tenaga. Italia pun dilanda krisis pangan. Pabrik di seluruh Italia gagal bergerak karena kehabisan stok minyak dan batu bara. Mesin informasi propaganda Mussolini pun tidak lagi didengarkan warga Italia. Mereka lebih memilih mendengar radio Vatikan dan radio London untuk mendapat informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Puncaknya di tahun 1943, terjadi gelombang mogok kerja besar-besaran yang disusul dengan pabrik-pabrik yang berhenti beroperasi. Di 19 Juli 1943, sekutu membom Roma. Kekalahan Italia sudah di depan mata, tetapi Italia tak bisa melepaskan dirinya dari persekutuan dengan Jerman. Dino Grendel bahkan berbalik menentangnya dan meminta raja untuk melanjutkan kekuasaan konstitusionalnya secara penuh. Di tanggal 25 Juli 1943, Dewan Agung Fasis mencanangkan mosi tidak percaya yang dianggap hanya angin lalu bagi Mussolini. Keesokan harinya, Raja Immanuel III pun kemudian memecat Mussolini dan menahannya. Berita pemecatan Mussolini yang muncul di radio tidak mendapat aksi perlawanan apapun. Pemecatan ini sebagai tanda akhir dari perang, hingga disambut gembira warga Italia. Sementara Mussolini disembunyikan dan dipindahkan ke berbagai lokasi.
Pietro Badochino kemudian diangkat raja menjadi Perdana Menteri pengganti Mussolini. 2 hari kemudian, Badochino membubarkan partai fasis dan segera memulai negosiasi dengan sekutu dan menyetujui gencatan senjata tentara Italia dan sekutu. Pengumuman yang kemudian mengundang kerusuhan di Italia. Hitler kemudian mengutus pasukannya untuk membebaskan Mussolini dan menangkap Perdana Menteri Italia yang baru, raja, serta penentang Mussolini, dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Mussolini. Saat tentara Jerman mendekati kota Roma, Badochino, raja dan pelayannya, kemudian kabur ke Puglia dan menyerah pada sekutu. Sementara tentara Italia ditinggalkan tanpa perintah komando apapun. Sebagian bergabung dengan sekutu, berperang melawan Jerman. Sebagian memilih tetap di pihak Jerman. Dari Malta, Badochino dan raja kemudian membentuk pemerintahan baru. Tanggal 12 September 1943, Mussolini dibebaskan oleh pasukan Jerman. 3 hari kemudian, Mussolini dibawa ke Jerman menghadap Hitler. Pertemuan keduanya kemudian menyepakati untuk mendirikan sebuah rezim baru, Republik Sosial Italia, yang kemudian dijuluki Republik Salo karena berlokasi di Salo. Aksi Jerman mengambil wilayah-wilayah yang dimenangi Italia dalam berbagai pertempuran, kemudian menimbulkan pergolakan batin Mussolini. Dia bahkan mengungkapkan pada seorang temannya bahwa, "Aku di sini bukan untuk memberikan 1 meter persegi pun lahan negara. Kita akan kembali berperang untuk itu. Setiap tempat yang pernah dihinggapi bendera Italia, maka bendera Italia akan kembali ke sana. Dan setiap tempat yang belum pernah menurunkan bendera Italia, mereka tidak harus menurunkannya. Aku sudah bilang seperti itu kepada Führer," ujar Mussolini. Mussolini juga sadar bahwa ia hanyalah pemimpin boneka yang berada di bawah kekuasaan Jerman yang membebaskannya. Dalam sebuah sesi wawancara yang dilakukan di bulan Januari 1945, Mussolini bahkan mengatakan, 7 tahun yang lalu, saya orang yang menarik. Kini saya tidak lebih dari sekedar jenazah. Saya sudah habis. Bintang saya sudah jatuh. Saya sudah tidak punya semangat lagi. Saya kerja, dan saya mencoba. Tetapi saya tahu ini hanya kebohongan semata. Saya menunggu akhir tragedi ini. Saya tidak lagi merasa sebagai seorang pelaku. Saya merasa saya adalah salah satu penonton terakhir. Tanggal 25 Januari 1945, tentara sekutu memasuki wilayah utara Italia. Mussolini dan Clara Petacci, wanita simpanannya, bersiap kabur ke Swiss. Spanyol menjadi tujuan akhir mereka. 27 April 1945, di dekat desa Dongo, gerombolan partisan komunis Italia memberhentikan mereka. 28 April 1945, Mussolini kemudian ditembak mati bersama 15 rekan fasisnya, termasuk Clara Petacci, menteri dan pejabat Republik Sosial Italia, di dekat Danau Como. Jasad mereka kemudian digantung terbalik di Piazza Loreto, Milan. Jasad-jasad yang tergantung kemudian dilempari batu, ditendang, dan diludahi oleh para warga. Setelahnya jasad Mussolini kemudian dikubur dalam kuburan tak bertanda. Di tahun 1946, seorang pendukung fasis kemudian menggali kembali kubur Mussolini dan dikuburkan kembali ke Lombardi. Tahun 1957, janda Mussolini kemudian mengajukan petisi yang meminta jasad dan kuburan Mussolini dipindah. Mussolini pada akhirnya dikubur di sebuah ruang bawah tanah di Preda Pio.